Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Seminggu ini memang saya agak sedikit sibuk, jadi baru sekarang lagi saya mau sharing tentang kopi sama teman-teman semua. Di video ini saya mau sharing bagaimana kita menentukan temperatur atau guidance dalam menentukan temperatur dalam roasting profile. Jadi misalkan light roast, medium, atau dark, temperatur berapa yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur atau guidance-nya. So, ikuti videonya bersama saya, Erisan, di cerita seputar kopi. Di video sebelum-sebelumnya saya udah banyak sharing tentang bagaimana kita melakukan proses roasting. Baik itu mulai dari profiling, developing time, atau juga roasting teknik. Nah, di video ini saya mau sharing sama teman-teman bagaimana kita menentukan temperatur atau sebenarnya di temperatur berapa sih untuk level roasting tertentu, ya. Jadi di sini sepengalaman saya membagi roasting profile atau tingkat kematangan dari setiap proses roasting itu ke dalam 5 bagian, ya, atau 5 profile. Yang pertama saya memasukkan light roast, ya, light roast. Lalu yang kedua adalah light to medium, oke. Yang ketiga medium roast. Yang keempat medium to dark, dan yang terakhir dark roast. Ya, di sini saya tidak mau menggunakan istilah-istilah seperti city roast, full city plus, atau espresso roast, atau juga Vienna roast, Spanish roast. Saya nggak mau pakai istilah itu, tapi saya sedikit mau lebih mempermudah, terutama untuk para roaster-roaster yang baru saja terjun ke dunia kopi. Nah, jadi saya ngebagi light roast. Nah, di sini saya akan mau sharing sama teman-teman based on my pengalaman saya, ya, based dalam pengalaman saya. Jadi dari mesin lokal maupun juga mesin luar. Jadi di sini saya mau menentukan tingkat kematangan atau range-nya. Di suhu berapa sih sebetulnya kita bisa mengatakan itu adalah light roast, ya. Ini jadi saya mengambil dari pengalaman saya menggunakan mesin lokal dan juga pengalaman saya menggunakan mesin luar. Yang mudah-mudahan insya Allah bisa sedikit match dengan apa yang sering teman-teman lakukan ketika merosting. Ya, jadi sebelum saya masuk ke sini, saya mau kasih tahu sama teman-teman, sebetulnya roast profile itu atau suhu yang akan kita keluarkan pada saat kita ngerosting itu berdasarkan berapa persen developing time yang mau kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya mau sharing bahwa indikator untuk menentukan developing time itu biasanya berdasarkan dari first crack. Nah, based on berdasarkan pengalaman saya, first crack dari jenis kopi Indonesia itu rata-rata baik itu yang density-nya rendah maupun density-nya tinggi, itu first crack rata-rata jatuh mulai dari suhu 185 sampai dengan 192. Nah, jadi suhu 185 sampai dengan 192 itu rata-rata. Walaupun mungkin teman-teman ada menemukan di bawah 185, tapi itu nggak banyak. Rata-rata first crack kopi Indonesia berada di range 185 sampai dengan 192, ya. Saya pernah mengalami beberapa kali yang first crack-nya sampai menyentuh angka 196. Oke. Nah, jadi berdasarkan dari first crack ini, maka biasanya saya merangekan developing time juga adalah mulai dari 18% sampai dengan 25%, ya. Jadi di sini saya mau sharing sama teman-teman, sebenarnya light roast itu atau di suhu berapa sih kita ngeluarin kopi kalau kita mau roasting profilenya adalah light roast, ya, light roast.
Nah, jadi di sini saya mau sharing ketika saya ngerosting light roast, light roast saya range atau membuat sedikit range ya. Range itu adalah di antara suhu sekian sampai dengan suhu sekian. Nah, jadi untuk light roast ya, light roast itu mulai dari mana sih kita menyebutnya gitu loh. Light roast yang dimasukkan kata light roast. Light roast adalah dimulai sejak kita mendengar first crack atau 1 menit setelah first crack itu sudah masuk ke dalam light roast. Dan sampai suhu berapa indikator light roast itu. Oke. Nah, light roast, jadi indikator light roast bisa dikatakan kopi itu light roast ya. Itu ketika kita mulai suhu 196 sampai dengan suhu kurang lebih 203 derajat. Ya. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan kopi ya, ini 196 sampai 203 ini base dari mesin lokal yang buatan lokal dan mesin buatan luar. Ya, rata-rata di suhu 196 sampai dengan 203 itu masih masuk ke dalam kategori light roast. Ya, karena dan ini masih cocok untuk manual brew. Karena ada pertanyaan juga yang di kolom komentar channel saya, sebenarnya bagaimana merosting profile untuk espresso dan apa itu yang disebut dengan omni roasting. Oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi ini adalah indikator suhu untuk light roast. 196 sampai dengan 203. Lalu di suhu berapa yang masuk ke dalam indikator light to medium? Ya, light to medium. Nah, yang dikatakan light to medium, ada misalnya dari light mau masuk ke medium, itu mulai dari 203 sampai dengan 207. Ya, 203 sampai dengan 207. Ini sudah masih, karena 203 masih dalam fase light, ya, masuk dalam kategori light, maka ketika kita mengeluarkan sudah di 207, ya, itu sudah masuk ke dalam kategori medium roast. Ya, medium roast, sudah mau masuk ke medium roast. Nah, sekarang yang medium roast itu di suhu berapa? Nah, yang masuk medium roast adalah dari 207 sampai dengan 212 sampai dengan 215 ya, 215. Nah, 207 sampai dengan 215. Ya. Mungkin teman-teman akan bilang, saya di 207 udah mau masuk dark. Ya, itu mungkin bisa jadi biasanya karena di sini based on crack juga. Jadi kalau first crack ya, misalkan jatuh di suhu 192 ya. Nah, kalau untuk second crack biasanya jatuh setelah 210 ke atas. Karena biasanya ada jeda kurang lebih 3 sampai 4 menit baru mencapai ke second crack. Nah, jadi ini based on medium. Jadi second crack itu masih bisa dikatakan medium roast. Ya, belum masuk kepada fase dark roast. Nah, terus yang masuk kepada medium to dark atau bisa juga biasa dikatakan untuk profile espresso, ya, untuk profile espresso yang tradisional, istilahnya sebelum kita mengenal era specialty, itu espresso profile itu biasanya adalah di medium to dark, ya. Nah, medium to dark ini adalah dari 215 sampai dengan 220. Ya, 220 atau Italian roast. Nah, terus untuk masuk sampai ke dark roast di suhu berapa? Nah, dark roast itu di atas 220 ke atas. Jadi, ya, kalau kalian merosting di atas 220 itu sudah masuk kepada dark roast. Apalagi kalau sampai mengeluarkannya di atas 220, 230 itu sudah dark. Bahkan sudah oilnya sudah keluar banyak. Nah, jadi ini adalah range indikator suhu ketika kita ingin tahu guidance-nya seperti apa profilnya. Nah, ini di luar dari proses roasting time ya, istilahnya berapa lama kalian mau roasting. Nah, ketika kalian menentukan drop temperaturnya atau biji kopi keluar dari drum, maka suhu ini bisa menjadi indikator profile roasting apa yang akan terjadi. Ya, ini saya mengambil sekali lagi saya ambil ada range dari setiap kali saya ngerosting
dengan menggunakan mesin lokal maupun mesin dari luar. Nah, jadi bisa jadi di antara angka-angka yang saya munculkan ini, ada yang memang accurate atau tepat dengan mesin lokal, tapi juga ada yang tepat dengan mesin buatan luar. Ya, karena memang ada perbedaan karakter dari setiap mesin. Nah, itu yang mengakibatkan seringkali terjadinya perbedaan suhu. Jadi nggak mesti harus diperdebatkan, nggak mesti kita harus memperdebatkan. Misalkan teman-teman medium roast di 207. Tapi ada juga yang di 210 baru mencapai level warna yang sama. Jadi tingkat kematangan atau color, ya color dalam roasting itu disebut dengan ektron, atau klasifikasi warna dalam roasting disebut dengan ektron. Ya, alatnya untuk bisa mengukur ektron ada juga yang sifatnya agak mahal, istilahnya mahal dan otomatis disebut colorimetric. Ya, tapi juga ada yang bisa dengan manual. Kalau nggak salah asosiasi di Oten ataupun juga di beberapa all shop itu ada yang menjual yang sifatnya color warna, ya, dari mulai light warna coklat muda sampai dengan coklat tua. Nah, jadi kalian bisa membuat menentukan tingkat kematangan atau tingkat warna dari kopi yang teman-teman roasting itu bisa dengan menggunakan ektron color, yaitu sekitar kalau dari mulai mendekati crack itu 75 elektronnya. Ya, dari 75 ini mendekati crack. Nah, ketika misalkan sudah masuk crack itu elektronnya 65. Dan seterusnya. Jadi dari mulai angka besar sampai ke angka kecil. Yang paling dark itu elektron 25. Ya, 25 elektron 25, ya. Elektron 25 itu adalah tingkat warna yang gelap. Nah, kalau untuk espresso biasanya di elektron 45 dan 35. Ya, 45 dan 35 ini elektron untuk espresso. Dan biasanya untuk elektron manual brew di bawah dari elektron 45. Ya, itu sekitar di 55, ya. Jadi itu elektron untuk manual brew atau juga untuk elektron cupping. Ya, teman-teman bisa search di internet elektron itu apa. Nah, jadi ini adalah guidance yang mau saya sharing sama teman-teman, bagaimana ketika teman-teman mau menentukan roasting plan, ya. Nah, lalu ada pertanyaan, sebetulnya apa yang dimaksud dengan omni roasting? Omni roasting ini adalah profile yang bisa digunakan untuk kiri kanan oke. Misalkan untuk manual brew juga bisa, untuk espresso juga. Nah, biasanya jatuh di medium roast di sini nih. Di range ini, ya. Atau light to medium, ya, light to medium sampai medium roast ini bisa masuk kategori omni roasting, ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan omni roasting. Omni roasting itu bisa digunakan, profile ini bisa digunakan untuk masih masuk untuk manual brew, juga bisa masuk untuk espresso. Nah, jadi inilah indikator-indikator dari tingkat kematangan setiap kopi berdasarkan temperatur. Ya, jadi teman-teman bisa atur sendiri nanti berapa lama teman-teman mau ngerosting untuk bisa mendapatkan temperatur akhir atau drop temperatur base dari apa yang saya sharing ini. Tetapi sekali lagi, ini adalah base dari pengalaman saya selama saya ngerosting dengan beberapa tipe jenis mesin roasting. Ya, oke teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sharing di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman bisa mencobanya atau mempraktikkan dari tingkat kematangan atau temperatur yang saya sharing di video ini. Sekali lagi, terus tetap semangat walaupun pandemi belum berlalu. Jangan lupa terus berkarya dan berinovasi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.